Kebanyakan mereka seperti itu. Jadi syarat-syarat menjadi murid sini apa ya Pak? Standar ya seperti biasa, kalau mereka tuh yatim, sekarang yatim khusus yatim aja lagi. Kalau dulu semuanya tak berbayar, Oh gitu. infak aja. Nah kalau sekarang yang tak berbayar khusus yatim. Yatim full semua, biaya masuk nggak ada, baju nggak ada, bulanan nggak ada, di uang madunya juga tak ada, madu dikasih ke bulannya. Jadi memang khusus yatim kita free kan, semua free, semua beasiswa. Kalau masakin tengok situasinya, ada yang subsidi silang, mungkin berapa persen mereka mampu, jadi yang lain berbayar standar. Kalau yang apa? Yang standarnya? Bulanan 800. 100.000. Nah, 800.000. Sudah semua, makan, penginapan. Nah, ya, makan, terus sekolahnya. Itu dia. Ini modal sendiri Pak? Dibilang modal sendiri, pencetusnya sendiri. Berjalan. Lahannya? Lahan dititipkan. Ya Mak ya. Allah. Titipkan Allah. Titipan yang kita kelola. Titipan Allah kan? Itu. Jadi itulah yang kita kelola, ada rezekinya dititip ke kita kelola sebagaimana bisa kita. Udah berapa murid sekarang Pak? Murid sekarang 10 orang. 10 orang. Udah berapa SMP, angkatan? Udah 2 angkatan tuh. Dan dia udah 3 deh. Ini dari apa? SD, SMP? SD lanjut ke SMP. Di rumah Quran Yatama di SD, mulai dari kelas 4 sebenarnya. Tapi karena kelas 4 ada juga masuk kelas 2. Kalau anak mereka udah mandiri, mereka mau masuk ya udah tidak ada masalah. Nanti mereka udah mandiri, karena lebih cepat mereka masuk pondok untuk menghafal Al-Quran itu kan lebih bagus. Lebih cepat, lebih sedikit pengaruhnya. Nah, ini kalau anak-anak udah terlalu kuat pengaruh luarnya, terutama pengaruh handphonenya, udah berat. Jadi, lebih cepat anak-anak masuk lebih bagus. Yang penting anaknya udah mandiri, udah bisa untuk kegiatan pribadinya sendiri, udah enggak ada masalah. Berarti tingkat aliyahnya belum? Enggak ada. Aliyah enggak, kita enggak sampai ke situ. Memang awal target kita cuman khusus SD. Karena di luaran itu SD, tamat SD itu mereka ada yang enggak pandai baca Quran, ada yang enggak punya hafalan. Sementara hasil ijazahnya ya tetap juga calistung gitu kan. Baca, nulis, hitung. Nah, pengetahuan yang lain tuh nggak terlalu pengaruh ya. Cuman artinya seketika kita ambil mereka di pondok selama 3 tahun, kelas 4, kelas 5, kelas 6, insya Allah mereka baca Al-Qurannya bagus, sesuai dengan standarnya, sesuai dengan sunnahnya. Mereka punya hafalan. Insya Allah kalau 3 tahun itu anaknya bagus, rata-rata minimal 15 juz insya Allah dapat. Jadi ketika mereka tamat SD, mereka punya hafalan dengan Al-Quran. Selama 3 tahun dia kita asuh di sini dengan kegiatan pondok full, mulai bangun jam setengah 3 subuh, nanti baru tidur lagi jam setengah 10 malam. Maka siangnya istirahat cuma 1 jam. Setiap hari mereka kita begitukan. Mudah-mudahan selama 3 tahun itu dengan kita proses seperti itu, ketika mereka keluar tidak melanjutkan SMP di sini, insya Allah di luar mereka udah bahasanya udah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan pondok, dengan situasi pondok, dengan kegiatan rutinitas ibadah yang full, baca Quran, sholat tahajud, duha, setiap hari melakukan Insya Allah. Dari SD-nya dari kelas 1 SD? Standar kita kelas 4. Jadi masuk kelas 4 dia di sini. Jadi 4, 5, 6, 3 tahun. Jadi kelas 4 di luar di SD. Ya, ada 1 sampai 3 di luar, 4 sampai 6 di sini. Pindah sini. Pindah ke sini. Oh gitu. Jadi selama 3 tahun. Di tamat di sini nih. Tamat SD-nya di sini. Jadi makanya sekarang ada SMP itu karena mereka yang dari SD nggak mau pulang. Anak tuanya pun ya udah lanjut jadi makanya kita bikin jadinya SMP. Makanya kita kan standarnya SD aja. Udah 3 angkatan ya? Udah ada 3. Angkatan pertama berapa orang?
Angkatannya kemarin dia ndak standar, ada yang masuknya cepat, ada yang masuknya lambat. Ya, jadi sekarang boleh dikatakan tinggal 3 angkatan lah. Ada yang udah keluar 2 angkatan kan, ada yang setahun lanjut, ada yang pindah pondok. Jadi itulah keadaannya. Jadi makanya kita harapkannya itu SD SMP itu. Jadi kalau dia masuk SD sekarang yang dari SD kelas 6 dulu, ada yang dulu masuknya kelas 6, sekarang kelas 2 SMP. Alhamdulillah itu ada yang 17 juz. Kemarin dah kita tasmi dia 15 juz sekali duduk. Terus mengenai biaya gimana Pak? Biaya ya alhamdulillah ada aja yang penting makan minum anak-anak cukup gitu. Donatur tidak tetap. Ya, donatur tidak tetap, yang donaturnya dari mana pun juga kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah ada. Karena kurang ya. Alhamdulillah makan kita nggak kurang. Ada aja beras, ada aja di rumah. Nah, dan niat kita memang untuk seperti itu kan. Ini Mudah-mudahan dilihat masjid sedang dibangun nih Pak. masjid alhamdulillah udah di bawah kamar mandi udah kita kerjakan separuh. Plasternya udah. Di bawah itu kan ada kamar mandi ya, kamar santri, 2 ruangan, 2 lorong, ukurannya 20 kali 4 kali 2 tempat. Ada kamar pengasuhnya, ada apa lagi, ada kantor. Nah, jadi sekarang di atas tuh masjid. Nah, sekarang tuh bondeknya balok-balok untuk taruh bondek udah siap. Nah, tinggal sekarang bondeknya tinggal 28 lembar lagi. Yang kurang. Lembar berapa Pak? Itu lembar bondek sekitar 800-an. Panjang? Panjang 1 kali 6. Tinggal 28 lembar lagi kita. Nah, terus tambah warmesnya sama ready-mix. Ini bantuan dari apa? Nggak ada bantuan, Apa? semuanya infak sedekah. Oh. Yang Tidak ada dari bantuan proposal pemerintah, belum bantuan ada nggak pemerintah. Belum ada. Belum ada bantuan pemerintah. Memang kita belum ada arah ke situ. Pemerintah daerah belum ada bantu juga kok. Nggak ada. Kalau izin kita udah lengkap. Izin yayasan ada, tinggal bikin izin operasional. Operasional belum kita bikin karena memang belum sempat lah bikinnya. Sementara kita jalan seperti biasa. Belum, insya Allah tahun ini ada penerimaan siswa baru. Kalau siswanya cukup 20 orang. Nah, salah satu persyaratan izin operasional untuk izin sekolahnya 20 orang siswanya. Sementara kemarin kan hari ini sekarang kita baru siswa kita 10 kita urus izin belum lengkap lah, belum bahasan belum cukup. Ini di atas lahan berapa hektar? Yang lahan ini 1 hektar. 1 hektar untuk apa? Untuk 1 pondok. hektar yang diwakafkan Ini pondok ya Pak? ke rumah Quran. Rumah Quran ya? Ya, pondok SMP Quran, rumah Quran. 1 hektar untuk yang diwakafkan untuk pembangunannya. Kalau ini berkembang, ya masih banyak lahan yang bisa kita pakai. Insya Allah lahan siap. Siap. Kalau dia berkembang, harapannya bawa kebaikan kepada banyak orang, umat. Terus ketika mereka membutuhkan lahan, insya Allah lahan masih ada, masih bisa kita pakai. tenaga pengajar kita? Tenaga pengajar kami sama ada ustadznya dari luar mengajarkan kitab, usul fikihnya ada, matan bina, matan jumiyah, matan jurumiyah, matan takrib, akhlakul banin, hadis arba'in nawawi, ada salatul fikih, usul fikih sama usul tauhid. Nah, itu ada lagi akhlak khulosal nur wahid. Nah, itu sejarah Rasul sama Kalbayan belajar Rasul. Rasul. Itu 1 orang guru dari Berapa orang murid yang gurunya? 1 Semua? yang dari luar. Ya. Yang di sini khusus Al-Quran kita yang ngelola. Berapa orang? Kita sendiri. Iya. Nah, jadi kita langsung Jadi berdua full yang- 24 jam mengawasi sama mengelola setoran. Oh. Nah, dari pagi bangun tahajudnya,
mengawasi murojaahnya, mengawasi hafalan. Jadi 2 orang gurunya semua. 2 orang. Semuanya. Semua. Masih 2 orang. Honornya? Honornya Ala kadar. ya itu tadi. Ala kadar. Enggak, honornya kita tetapkan, yang dari luar kita tetapkan. Beliau masuk 2 kali seminggu. Sekarang baru kita bisa kasih 1 juta. Terus ibu-ibu tuh sebagai apa? Ibu tuh tadi anaknya Tasmi. Anaknya membacakan hafalannya 2 juz. Itu kelas 3 SD. Baru Ibu tuh guru juga? enggak, Enggak. Orang tua murid. wali murid. Oh. Mendengar anak yang baca tasmi. Anaknya Tasmi 2 juz 2930. Nah, jadi yang orang tuanya datang Untuk mendengarkan. mempersaksikan hafalan anak. Kalau Bapak sendiri backgroundnya apa Pak? Kalau saya backgroundnya nggak ada bidang agamanya. Enggak ya. Apa yang Bapak? Cuman untuk Al-Quran kita belajar. Kita ada gurunya. Dan guru kita juga punya sanad. Alhamdulillah guru kita punya sanad. Jadi kita mengajarkan sesuai yang diajarkan oleh guru kita. Guru kita punya sanad diambil di Mesir. Sanad yang ke-28 tersambung ke Rasul. Alhamdulillah beliau sekarang di Bogor. Apa yang buat Bapak tertarik tuh buka apa rumah Quran? Kalau niat membuka rumah Quran ini sebenarnya standarnya dulu kita dikasih rejeki, ada dikasih kesempatan untuk bikin kebun. Sebelum kebun kita tanam, kita punya niat bikin sesuatu, makanya di tengah kebun ini kita tinggalkan 1 hektar kosong. Oh, ini tengah ya? Nah, ini di tengah, di bawah, di depan kebun, di bawah kebun. Semua berapa hektar Bapak? Lahan lebih kurang 8 hektar. Nah, jadi kita tinggalkan 1 hektar, kita wakafkan 1 hektar atas nama orang tua. Cuman sekarang akte wakafnya belum dibikin. Nah, jadi bikin sesuatu, kita kan nggak apa bahasanya, ingin membuat sesuatu yang bermanfaat. Nah, standar awalnya itu tadi rumah yatim tadi. Nah, tapi di tahun 2013 ladang ini kita tanam 2010, 2013 kita berjumpa dengan guru kita itu. Mereka ahlul Quran, punya sanad. Beliau menganjurkan udah buka rumah Quran aja. Makanya jadi Kalau udah tahu kita, siapa namanya? Ustadz Yana Lukmanul Hakim Al-Hafiz LCMA. Jadi beliau Kecamatan Al-Azhar, S2-nya di Malaysia. Sanad Al-Qur'annya mereka ambil di Mesir sama di Madinah. Alhamdulillah beliau itu. Kalau Bapak sendiri yang siapa? Arbi. Arbi. Iya, ya saya standarnya belajar sama beliau lah. Jadi makanya kita mengajarkan Al-Qur'an, hafalan, bacaan, tahsinnya insya Allah standar. Nah, jadi ketika kita bawa anak kita keluar, alhamdulillah tidak tinggal. Nggak tinggal, ya? Kemarin beberapa tempat anak kita dapat nomor, Prestasi lah ya. dapat prestasi. Jadi Bukan banyak dipakai oleh kelurahan. jadi alhamdulillah standar bacaan kita udah terstandar. Udah berapa umur sama Pak? Umur Masih muda. masih muda lah. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih